Oke, halo, selamat datang kembali di tutorial saya tentang Node.js. Nama saya Wildan Kurniadi dan selamat datang di tutorial Node.js saya yang ke 9. Oke, ya 9 kayaknya. Dan ya backgroundnya sekarang beda. Kita sekarang berada di kosan saya. Eh, karena ya kenapa sebelumnya saya ngerjain di kosan teman karena kalau jam segini di kosan saya aman untuk bikin tutorial karena sepi. Oke, langsung aja. Jadi kali ini kita akan membahas tentang modus atau modular. Loh, bukannya tadi udah ya? Nah, bedanya gini. Kalau yang tadi itu, nah di sini contohnya, misalnya kita buat ini bekas tadi saya iseng, kita tambahin. Jadi kalau misalnya teman-teman mau melakukan pengeksporan gitu ya. Jadi harus diekspor satu-satu tampil tadi. Bayangin kalau misalnya ada 10 10 fungsi yang harus teman-teman ekspor gitu. Masa iya harus 10 atau ratusan mungkin kalau misalnya nanti atau puluhan nanti kan nggak mungkin juga gitu. Nah, ada salah satu metode, sebenarnya bukan metode. Ada salah satu cara yang eh, akan memudahkan pekerjaan kita mungkin. Jadi begini, misalnya di sini kan coba kita lihat strukturnya adalah modul ekspor gitu ya. Jadi sebenarnya dalam melakukan pengeksporan modul itu yang kita lakukan itu seperti ini, modul ekspor. Nah, nah bentuk asalnya itu dia seperti ini. Nih, nah ini dia bentuknya. Nah, sekarang masalahnya adalah gimana caranya supaya semua ini kita nggak semua yang ada di sini nggak perlu didefinisikan dulu. Jadi kita buat eh, modul export, custom name-nya, nama aliasnya, terus dan nama si fungsinya. Ya gimana caranya? Oke, langsung kita buat aja. Eh, Bisa modul dot export 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 sama dengan, nah ini mungkin bakal rada mirip sama notasi JSON ya. Jadi bedanya kalau di JSON itu kita menggunakan objek, sedangkan kalau di sini kita menggunakan si functionnya itu, si prosedurnya apa, ya itulah ya metode-metodenya itu. Jadi misalnya di sini ada tampil Tetris, tampil Tetris. eh kita buat function anonimusnya console.log Tetris. Eh, Kemudian koma selanjutnya kita punya lagi tampil Bomberman. Kita buat function kosongnya lagi. Kita buat console.log Bomberman. Dan satu lagi misalnya kita mau tampil Dota, function kosong, lalu console.log uh, as tampilkan Dota 2, Dota 2. Oke, sampai di sini jelas ya. Jadi nggak ada bedanya sama kayak yang tadi, cuman notasinya dimasukin gitu. Nah, untuk pemanggilannya gimana? Pemanggilannya pun sama aja. Jadi misalnya kita punya variabel baru, misalnya namanya game permainan atau whatever, ulinan ke apa dolanan apa itulah pokoknya. Permainan sama dengan require, permainan membutuhkan dari file .game, dari game
jangan pakai .js, jangan lupa, jangan ditambah-tambahin. Setelah itu kita bisa langsung panggil si fungsinya. Misalnya di sini kita punya fungsi tampil Tetris atau tampil Dota. Coba kita coba ya. Tampil Dota. Oh, permainan dulu. Panggil permainan dot tampil Dota. Oke, permainan dot tampil Dota coba kita jalankan. Dan tetot. Oke, ada yang salah. Coba. Nah, ya ternyata benar titik komanya. Coba kita tes. Oh, masih. Ho ho ho. Coba. Dan app lagi. Dan masih saudara. Jadi sebenarnya apa masalahnya? Function udah, konsol udah, ekspornya udah. Ya jadi masalahnya tampil Dota. Oh, coba kita cek. Wire console export. It's not a function. Coba ini export. Ya export. Ternyata jadi masalahnya di situ. Maaf, saya emang suka lupa spelling dari coding, dan kita coba jalankan dan ya ternyata keluar di sini Dota 2. Misalnya kita mau lakukan pemanggilan lagi permainan dot tampil Bomberman mungkin. Kita run kembali ya, Dota 2 Bomberman, dan ya semuanya bisa dipanggil. Jadi dengan cara yang ini bisa memudahkan kalau misalnya pemanggilan banyak. Biarpun bukan berarti cara yang pertama di tutorial yang sebelumnya itu nggak ada gunanya ya. Mungkin ada bisa digunakan sesuai kebutuhan dan selera teman-teman sekalian. Jadi ya tinggal bijak-bijak menggunakannya. Oh ya, satu lagi, di modul export ini juga kalau misalnya kita bentuk begini di grup gini, kita juga bisa mengekspor propertinya. Jadi misalnya kita punya game favorit, game terbaik mungkin. Kita punya variabel namanya game terbaik. Game terbaiknya apa, best of the best. Ada saran Final Fantasy mungkin? Oke lah, Final Fantasy atau Suikoden yang jalan ceritanya lama, atau Winning Eleven, game bersejarah. Oke, Winning Eleven. Lalu kita coba panggil ya. Di sini tunggu. Nah, masalahnya karena di sini belum ditampilkan, jangan lupa di console.log. Nah, kita tampilkan apa yang ditampilkan ya, permainan dot game terbaik. Nah, coba kita jalankan. Nah, di sini aduh pilek deh. Di sini bisa dilihat Winning Eleven muncul. Jadi selain fungsi, kita juga bisa mengekspor variabel ya, properti atau atribut ya, itulah bahasanya. Oke, mungkin untuk tutorial tentang modular atau modules jadi cukup segini aja. Yang lanjutannya jadi mau pakai yang sekarang atau yang sebelumnya bebas, gimana teman-teman. Dan untuk tutorial kali ini segini aja. Terima kasih telah menyaksikan video ini, dan terima kasih.